Saat identitas Qin Yichen diungkapkan secara terbuka oleh 3 keluarga kekaisaran besar, terjadi kekacauan instan di benua 10.000 keluarga. Di antara mereka, ada banyak ras, atas nama perang salib melawan ras manusia, melancarkan perang melawan rival lama mereka. Untungnya, perang itu masih merupakan pertempuran antara kekuatan kecil. Meskipun banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka pada klan Azure Sable yang menghancurkan, tetapi karena mereka telah membuat banyak kekuatan di tahun-tahun ini, sama sekali bukan ras mana yang pertama kali menyerang mereka. Namun, King Ye tahu bahwa saat ini, menelan klan Azure Sable sangat berbahaya, dan jika dia tidak sengaja, dia akan didorong ke puncak badai. Saat ini, demi keamanan, mereka masih harus meninggalkan jejak. Dengan persetujuan leluhur tua iblis petir, banyak tulang punggung klan Azure Sable yang menelan mulai bergerak menuju kota ilahi. Meskipun hubungan antara monster guntur dan Qin Yichen lebih rumit, momentum aliansi monster guntur sekarang berkembang pesat, dan tidak ada yang mau memprovokasi mereka dengan mata terbuka. Dalam kekacauan 10.000 benua etnis, Qin Yichen telah kembali ke ras manusia di bawah kepemimpinan Raja Istana. Setelah kembali ke Human Rache, Raja Istana itu seperti orang tua biasa, dan diam-diam kembali ke Xiaoling'er, sementara Qin Yichen segera mengirim pesan ke anggota senior Wuji dan yang lainnya. Terburu-buru ke Seng Tianfu. Di aula suci, di aula besar, lebih dari 10 siluet menonjol. Di atas adalah Tetua Agung, Wuji, dan Gong Keqing, dan sisanya adalah ras manusia tingkat tinggi. Pada saat ini, wajah mereka semua bersemangat, garis pandang semuanya bertemu di tempat pertama, dan siluet ramping duduk di posisi yang melambangkan penguasa rumah istana surgawi. Qin Yichen. Presiden, sepertinya Anda telah membuat kemajuan besar lagi kali ini. Melihat Qin Yichen, kegembiraan mengalir di mata Penatua Agung, dan gumaman tidak bisa menahan keluar dari mulutnya. Kembalinya Qin Yichen secara alami mengasyikkan ke puncak ras manusia, terutama ketika dia menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui basis kultivasinya. Tetua Agung, Wuji, Gong Keqing dan yang lainnya bahkan lebih mengejutkan. Mereka tidak mengetahui perbuatan menakjubkan Qin Yichen di benua 10.000. Namun, mereka semua adalah raksasa puncak, dan mereka bahkan tidak bisa melihat kedalaman Qin Yichen. Kekuatan yang terakhir, saya khawatir, telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Ketitik. Oke, Qin Yichen mengangguk, melihat kekuatan besar di aula besar, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah tulang punggung ras manusia mereka. Aku tidak tahu ranah apa yang dimiliki pemilik rumah sekarang. Melihat pemuda di depannya, Gong Keqing segera bertanya setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri. Hai, Qin Yichen tidak menjawab secara langsung, tetapi menunjukkan sedikit momentum. Puncak suci. Tanda seru. Ketika mereka merasakan nafas yang agung ini, semua orang di aula besar melontarkan ekspresi terkejut, dan kemudian aliran ekstasi muncul di wajah mereka. Sebelum Qin Yichen pergi, dia hanyalah seorang junior suci. Hanya dalam waktu 1 tahun kerja, yang terakhir berhasil menembus level raksasa. Kecepatan ini sangat mengerikan. Pemilik rumah, apakah kamu pernah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa? Namun, saat semua orang terkejut, Wuji tiba-tiba membuka mulut dan berkata, dan dalam suaranya, sepertinya ada sedikit kekhawatiran. Saat mendengar ini, banyak kekuatan juga sedikit terpana, lalu terdiam. Kemajuan basis kultivasi Qin Yichen memang luar biasa, tetapi jika dia telah membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu, apakah dia akan secara paksa meningkatkan basis kultivasi? Anda tahu, dalam proses kultivasi, sangat tabu untuk mencari kemajuan. Qin Yichen dapat dilihat oleh Tuan Istana Tua, dan bakat bawaannya benar-benar luar biasa. Tetapi jika fondasinya tidak stabil karena keinginan untuk berhasil, maka dia mungkin terjebak di tingkat suci seumur hidup. Memikirkan hal ini, Gong Keqing dan mata kuat lainnya memiliki sedikit kekhawatiran. Tingkat raksasa. Namun, di hadapan mata khawatir semua orang, Qin Yichen terkekeh, lalu membuka mulut dan berkata, semuanya, yakinlah, terobosan saya adalah di mana air mengalir, kanal terbentuk. Dengan kekuatan saya saat ini, pembangkit tenaga listrik teratas tidak ada musuh. Di aula besar, suara samar Qin Yichen terdengar pelan, dan di bawah suara ini, semua kekuatan sedikit redup, dan wajah mereka penuh amarah. Mereka semua tahu bahwa Qin Yichen memiliki kekuatan pertempuran tingkat tinggi. Tetapi kalimat ini penuh dengan kata-kata arogan, dan itu telah menyebabkan lautan badai di semua hati yang kuat. Tidak ada saingan di bawah pembangkit tenaga listrik teratas. Kalimat ini, bahkan jika Master Istana Tua tidak memiliki takdir, saya takut mengatakannya pada saat puncak suci. Jika bukan karena kulit bebas lelucon Qin Yichen, mereka akan benar-benar tergoda untuk mempertanyakannya. Namun, meski begitu, banyak orang kuat tidak berpikir terlalu banyak. Mereka hanya menganggap kata-kata Qin Yichen sebagai tanggung jawab diri mereka sendiri dan orang lain. Mungkin Qin Yichen tidak ingin terlalu mengkhawatirkan mereka, jadi itu sebabnya. Namun, karena dia berkata demikian,
Dia ingin datang, dan basis kultivasinya tidak akan sia-sia. Dari Qin Yichen muncul di hadapan mereka, tetapi hanya beberapa tahun. Dan sekarang, yang terakhir sudah berdiri di alam yang sama dengan mereka. Bakat bawaan jahat semacam ini sungguh luar biasa. Mungkin, di tangannya, Human Rache benar-benar diharapkan memiliki kemakmuran yang gemilang. Penatua hebat, apa yang terjadi dengan klan tahun ini? Qin Yichen juga tampaknya tahu sedikit keraguan di hati semua orang. Tetapi dia juga tidak banyak menjelaskan, tetapi bertanya. Melaporkan kembali ke Tuan, semuanya baik-baik saja di klan. Kekuatan asing itu menepati janji dan menjaga mereka di luar. Selama ini, tidak ada klan asing yang menginvasi. Mendengar Penatua Agung Era Suci ini berdiri dan memberi pengarahan kepada Qin Yichen tentang situasi di dalam dan di luar ras manusia selama ini. Untuk laporan Great Elder, Qin Yichen juga mendengarkan dengan tenang. Setelah sekian lama, setelah yang terakhir selesai berbicara, dia dengan ringan berhenti, dan segera membuka mulut dan berkata, kamu mengirim pesan ke kekuatan orang asing, biarkan mereka pergi kanan. Biarkan mereka pergi, tanda seru. Mendengar ini, bukan hanya Great Elder, tetapi semua senior yang hadir sedikit terkejut. Setelah kehilangan Tuan Istana Tua, ras manusia mereka belum mampu membuat ras puncak itu cemburu. Jika tidak mengandalkan Penatua Agung dan teman-teman lain yang telah berteman selama latihan, biarkan mereka menggunakan kemanusiaan untuk melindungi ras manusia selama 10 tahun. Saya khawatir di luar ras manusia saat ini, banyak orang asing datang untuk menyerang.